Hai guys, ketemu lagi di serial Turki Seni Kalbimi Sakladim 5. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial ini. Civan berusaha memanggil nama kakek Zeynep, bahwa Civan ada di dekatnya. Civan memompa semangat kakek Zeynep, hanya sedikit waktu lagi untuk ke rumah sakit. 1 minggu kemudian, Zeynep berkata kakeknya harus memperhatikan diri sendiri. Zeynep tidak mempunyai seseorang lagi seperti kakeknya. Firuzeh bilang kalau Civan Met juga tidak ada di sekitar Zeynep. Kakek Zeynep langsung bertanya, di mana pahlawan menantunya? Zeynep dengan tersenyum senang langsung berlari membukakan pintu untuk Civan. Kakek Zeynep protes. Zeynep segera melupakan kakeknya bila ada Civan. Kakek Zeynep memuji kalau Civan adalah seorang yang berani dan yang bisa dipercaya. Civan telah menyelamatkan hidup kakek Zeynep. Kakek Zeynep berhutang nyawa kepada Civan. Zeynep berkata kalau Civan telah menyelamatkan hidup kakeknya dan tidak memberitahu permainan mereka demi kakeknya. Zeynep bilang, Civan benar-benar berbeda dari orang yang Zeynep kenal. Zeynep memberikan uang kepada Civan sesuai perjanjian. Civan bilang Zeynep tidak mengenal Civan sama sekali. Zeynep bingung, bukankah Civan melakukan ini demi uang? Civan melakukan ini untuk orang yang tidak bersalah dalam permainan ini, yaitu kakek Zeynep. Setiap saat Civan melihat kakek Zeynep, Civan teringat kelembutan ayahnya yang tidak pernah dia tunjukkan. Ada luka di dalam hidup Civan yang tidak dapat sembuh, bahkan dengan uang. Civan adalah menantu impian kakek Zeynep. Jika sesuatu terjadi pada kakek Zeynep akan pergi dengan damai. Civan tidak seperti Mete, tidak akan meninggalkan Zeynep, tidak mau mengecewakan Zeynep. Zeynep bersembunyi ketika melihat Mete sedang berbicara dengan Pamir. Zeynep mengajak Civan untuk bertemu malam ini. Civan menolak ajakan Zeynep karena Civan berpikir jika tidak ada kakek Zeynep, Civan tidak diperlukan lagi. Zeynep kaget melihat Mete datang bersama Olcay. Mereka berpikir Olcay datang sendirian. Mete mengucapkan selamat kepada Deren atas penghargaan yang dia terima. Zeynep beberapa kali menolak untuk bicara dengan Mete. Mete memaksa Zeynep karena ada sesuatu yang harus Mete beritahu kepada Zeynep. Mete bercerita, ketika dia bertemu Zeynep, Mete adalah mahasiswa yang mendapat beasiswa, sedangkan Zeynep adalah cucu dari Yusuf Abdullah yang terkenal. Mete tahu semua itu setelah jatuh cinta kepada Zeynep. Lantas Mete berpikir, mengapa Zeynep mau dengan seseorang seperti Mete? Mete bimbang dengan dirinya sendiri. Mete merasa tidak pantas berada di samping Zeynep. Setiap kali Mete membayangkan ada di samping Zeynep, di tengah keluarga Zeynep, teman-teman Zeynep, Mete merasa malu. Mete merasa dunia Zeynep dan dunianya sangat berbeda. Zeynep marah kepada Mete karena Zeynep tidak pernah membiarkan Mete mempunyai perasaan seperti itu. Zeynep mencintai Mete apa adanya. Mengapa Mete meninggalkan Zeynep hanya karena Zeynep cucu dari Yusuf Abdullah? Mete hanya ingin menjadi seseorang yang kaya, bisnismen yang sukses, dan kemudian muncul di hadapan Zeynep. Zeynep tidak mau mendengarkan perkataan Mete lagi. Zeynep menderita selama beberapa tahun karena pikiran Mete yang bodoh. Karena Mete, Zeynep selalu bertanya pada dirinya sendiri, mengapa? Zeynep mulai sekarang tidak mau mendengar apapun dari Mete. Zeynep juga tidak mau memberikan Mete kesempatan. Bahkan Mete tidak bisa menjadi teman Zeynep lagi. Pagi harinya, kakek Zeynep marah melihat berita di internet. Civan berkelahi dan ingin menanyakan hal tersebut kepada Civan. Kakek Zeynep tidak mengerti mengapa ada gadis ini di lengan Civan. Zeynep pura-pura menjelaskan kalau dalam situasi yang rusuh tiba-tiba gadis ini pingsan.
Dengan terpaksa, Civan memeluk gadis ini supaya tidak jatuh. Jurnalis segera mengambil foto begitu ada sesuatu yang terjadi. Darren bilang gadis itu adalah Muge Kasnegar, putri dari Kasnedar. Zeynep marah kepada Civan karena teleponnya tidak dijawab. Zeynep datang menemui Civan ingin bertanya tentang berita di internet. Zeynep menjelaskan kalau kakinya menjadi sakit ketika melihat foto Civan. Zeynep bilang kalau Civan adalah kekasih Zeynep dalam permainan. Kakek Zeynep tidak tahu, hanya mereka yang tahu. Zeynep mengingatkan agar Civan berhati-hati. Civan tersenyum melihat Zeynep kepedasan makan durium dengan bawang merah. Zeynep meminta Canberg untuk mencari informasi mengenai keluarga Kasnedar dan Muge Kasnedar. Zeynep memberitahu Susi kalau ada Muge, gadis yang pingsan di pelukan Civan. Muge menyapa Zeynep karena Muge merasa sedang dibicarakan oleh Zeynep dan Susi. Muge juga merasa Zeynep dan Susi sedang membicarakan Civan, pahlawannya. Susi bilang Civan adalah pacar Zeynep. Muge berkata jika Zeynep membiarkan Civan pergi, Muge akan menunggu untuk mengambil Civan dari Zeynep. Zeynep memandang Muge dengan marah. Tiba-tiba Civan menelepon apakah Zeynep ada di sebelah kakeknya. Ibu Civan pergi untuk mengunjungi kakek Zeynep di kantor. Zeynep marah kepada Civan. Civan tidak boleh menyalahkan semua yang terjadi kepada Zeynep. Apa yang harus Zeynep lakukan sekarang? Bagaimana Zeynep menjelaskan semuanya kepada kakeknya? Civan bilang Zeynep akan menemukan cara. Apa yang akan Civan katakan kepada ibunya? Zeynep menuduh Civan menyelamatkan gadis lain, menjadi pahlawan dan datang menyalahkan Zeynep. Zeynep dan Civan terkejut melihat ibu Civan ada bersama kakek Zeynep. Kakek Zeynep berkata, bagaimana bisa Civan dan Zeynep melakukan ini kepadanya? Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.